Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqaratur Rabi'ata asyarata lan utawi dawuh kang kaping 14. An Hatimil Asommi rahmatullah alaih, saking Hatim al-Asom rahmatullah alaih, annahu setuhuni Hatim al-Asom iku qala dawuh sapa Hatim al-Asom, man idda'a arba'an bila arba'atin fada'wahu kadzibatun. Man utawi sapane wong iku idda'a ngaku-ngaku sapa man arba'an ing papat minas sifati saking pira-pira sifat, bila arba'atin kelawan tanpa papat, minal adillati saking pira-pira tetenger atau saking pira-pira tondo, fada'wahu mongko utawi ngaku-ngakune man iku kadzibatun dusta, fala yuqbalu mongko ora den trima apa dakwah. Makalah yang ke-14 ini mengatakan bahwasannya barang siapa yang mengakui 4 hal atau 4 perkara tanpa diiringi atau tidak ada 4 perkara lain yang membarenginya, maka pernyataan atau pengakuannya adalah dusta. Kama qala kaya oleh dawuh ing masapa ba'dhum setengah ulama ahli syair min bahril hafifi saking bar hafif. Rupani dawuh yaiku intakun farisan fakun ka'aliyin au takun sya'iran fakun kabnihanin, kullu man yadda'i bima laysa fihi kadzabathu syawahidul imtihani. Intakun lamun ono sapa sira iku farisan tukang nunggang kuda, fakun mongko ono sapa sira ka'aliyin iku kaya Sayyidina Ali, au takun utawa ono sapa sira iku syairon ahli syair, fakun mongko ono sapa sira kabnihanin iku kaya Ibnu Hanin. Kulluman utawi saben-saben wong yadda'i kang ngaku-ngaku sapa man bima kelawan barang laisa kang ora ono apa ma iku fihi tetep ing dalem man, kadzabat mongko ngorohake hu ing man apa syawahidul imtihani piro-piro kabuktiani ujian. Jadi intinya dalam syair ini sebagian ulama ahli syair memberikan sebuah gambaran atas perkara di atas yang intinya adalah bahwa dosa atau perilaku serta perbuatan dosa yang didorong oleh hawa nafsu ini memang mengakibatkan seseorang terjebak pada lubang kesesatan atau jurang-jurang kenistaan. Karena itu dalam syair ini digambarkan, jika kalian menjadi seorang penunggang kuda maka jadilah seperti Sayyidina Ali. Kita tahu bahwa Sayyidina Ali adalah sahabat yang pada eranya ini adalah sahabat yang paling sering berbicara masalah takwa, karena situasi dan kondisi yang melatar belakanginya begitu carut marut sehingga takwa ini menjadi sebuah perisai, takwa ini menjadi sebuah modal penting untuk penyeimbang bagi kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kehidupan pribadi. Karena itu dosa yang didorong oleh nafsu ini mengakibatkan orang ini terjerembab. Dosa yang didorong oleh nafsu ini menjadikan seseorang ini pasti menjadi hina. Karena itu nafsu ini diibaratkan oleh sebagian ulama ahli syair dengan perumpamaan kuda liar. Sehingga kita sebagai manusia, jika kita mampu mengendalikan kuda liar tersebut, maka kehidupan kita akan selamat. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak mampu mengendalikannya, maka tentu kita akan terjebak dalam godaan-godaan yang didorong oleh nafsu, yang tentunya perbuatan-perbuatan atau kecenderungan-kecenderungan yang didorong oleh nafsu ini adalah perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang menabrak larangan-larangan dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa nafsu ini memang bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekal nafsu maka manusia ini bisa menjalani kehidupannya dengan wajar. Karena itu nafsu ini tidak diperintahkan untuk dimusnahkan.
Atau kita ini tidak pernah mendapatkan perintah untuk memusnahkan nafsu. Yang diperintahkan kepada kita adalah bahwa kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu agar kita tidak terjebak atau tidak tersesat oleh godaan-godaan nafsu yang cenderung menyimpang. Nah, ini penting. Makanya dalam ajaran agama kita selalu kita selalu diharapkan atau kita selalu diperintahkan untuk mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi selama nafsu ini bisa kita kendalikan, maka tidak sepenuhnya nafsu ini menjadi sesuatu hal yang buruk. Jadi intinya secara alamiah bahwa nafsu ini bukan sesuatu yang mutlak buruk. Ya, kecuali kalau memang kita tidak mampu mengendalikan nafsu tersebut, sehingga nafsu ini tentu akan mendorong atau mengajak kita atau menyesatkan kita pada jurang-jurang kesesatan. Pasti perilaku-perilaku yang itu dilarang oleh Allah atau perilaku-perilaku yang didorong oleh keinginan hawa nafsu ini akan membuat kita lupa dengan batasan-batasan atau larangan-larangan yang telah digariskan oleh ajaran agama kita. Nah, karena itu pilihannya hanya ada dua. Apakah kita mampu menguasai nafsu atau justru kita dikuasai oleh nafsu? Karena itu Imam Ghazali pernah mengatakan as-sa'adatu kulluha fi ayyam likar rajulu nafsahu. Dan sebaliknya wasyaqawatu fi antamlikahu nafsuhu. Bahwa kebahagiaan sejati yang didapatkan oleh seseorang adalah ketika seseorang tersebut mampu mengendalikan hawa nafsu. Akan tetapi sebaliknya, kesengsaraan akan didapat oleh seseorang tersebut saat seseorang tersebut ini dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, karena itu ini menjadi hal yang pokok yang terus harus selalu kita ingat-ingat, bahwa perkara nafsu ini memang bukan perkara sepele dan bukan perkara yang mudah untuk ditaklukkan. Sebab begini, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia, ini menciptakan malaikat. Nah, malaikat ini memiliki satu sifat yang selalu benar, tidak pernah salah. Diperintahkan sujud, ya sujud terus. Diperintahkan untuk berzikir, ya berzikir terus. Diperintahkan untuk beribadah, ya terus saja beribadah. Sebab manusia ini tidak dibekali dengan nafsu. Malaikat ini hanya punya iman tapi tidak punya nafsu. Wajar jika malaikat ini selalu benar. Nah, setelah Allah menciptakan malaikat, maka Allah kemudian ini menciptakan yang namanya syaitan. Berbeda dengan sifat malaikat, setan ini memiliki sifat yang selalu terus menggoda, salah terus, tidak pernah benar. Pekerjaan dan hobinya ini adalah menggoda. Nah, berbeda dengan pekerjaan dan hobinya malaikat. Kalau malaikat pekerjaan dan hobinya ini ya taat kepada Allah. Diperintahkan sujud, ya terus bersujud. Lah, hobi dan pekerjaan setan ini adalah menggoda manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan, Allah kemudian menciptakan yang namanya hayawan atau hewan. Ada dua jenis hewan. Yang pertama adalah jenis hewan rumangkang atau rojokoyo. Rojokoyo istilah Jawa itu, jadi seperti binatang ternak itulah. Ada kambing, ada sapi. Nah, hobinya adalah makan. Punyanya nafsu. Nah, jenis hewan yang kedua adalah setugala atau binatang buas. Contoh seperti anjing, serigala dan sejenisnya. Ya. Binatang-binatang seperti kambing, ya, binatang ternak itu yang ada dalam pikirannya. Ya, yang dipikirkan ini ya cuma makan, tidak pernah memikirkan yang lain. Sementara binatang-binatang buas ini pekerjaan atau hobinya adalah menakut-nakuti orang. Nah, pada diri kita sebagai seorang manusia, keempat-empatnya itu ada. Manusia itu ada malaikatnya, manusia itu ada hewannya, manusia itu ada setannya.
Nah, semua makhluk ini memiliki hobi yang berbeda-beda. Semua makhluk ini memiliki hobi yang berbeda-beda. Malaikat seperti tadi yang saya katakan bahwa hobi dan hiburannya adalah selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setan hobinya adalah menggoda manusia. Kambing misalnya hobinya cuman makan. Nah, binatang galak, serigala, anjing dan sejenisnya hobinya adalah menakut-nakuti orang. Nah, makanya kalau kita sebagai manusia, nafsu kita ini cenderung keras, pinginnya cuma makan saja, berarti tingkatan kita sebagai manusia itu seperti halnya kambing. Kalau misal nafsu kita ini sedang ingin menakut-nakuti orang atau menggoda orang, maka kita bisa mengidentifikasi seperti makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Itu kan ya. Nah, apa perbedaan antara malaikat, setan, dan manusia? Malaikat ini hanya memiliki iman tapi tidak punya nafsu. Setan itu hanya punya nafsu tapi tidak punya iman. Nah, kalau kita sebagai manusia itu komplit, punya nafsu juga punya iman. Kita akan selamat jika kita mampu mengendalikan iman dan nafsu kita. Nah, kita akan selamat jika kita mampu mengendalikan iman dan nafsu kita. Mengendalikan iman itu maksudnya ya kita tekun, taat, cepat-cepat, gembregas, mensegerakan ketika ada perintah-perintah Allah, semacam misal seperti sholat berjamaah 5 waktu. Ya, ketika masuk waktu sholat maka kita kencengin iman kita. Waktunya ngaji kita kencengin iman kita. Ya, waktu bersedekah kita kencengin iman kita. Nah, terus begitu. Nah, ketika kita mampu mengendalikan itu maka kita akan menjadi orang yang selamat. Nah, kembali pada bahasan dalam kitab ini, dari 4 perkara tersebut, yang pertama adalah waman idda'a hubballahi ta'ala. Waman lan utawi sapane wong iku idda'a ngaku-ngaku sapa man hubballahi ing demen Allah, walam yantahi lan hale ora mareni sapa man an maharimillahi ta'ala saking larangan-larangane Allah ta'ala. Fada'wahu mongko utawi ngaku-ngakune man kadibun iku goro. Jadi barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia terus mendekati atau cenderung melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengakuannya adalah dusta atau bohong. Li jaro'atihi krana kendelimpan ala qurbi himahu ta'ala ing atase marek larangan Allah taala. Dan yang kedua adalah waman idda'a hubban nabi alaihi salam. Waman lan utawi sapane wong iku idda'a ngaku-ngaku sapa man hubban nabi alaihi salam ing demen Kanjeng Nabi. Wa karihalan sengit sapa man al fuqara ing pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Fada'wahu mongko utawi ngaku-ngakune man kadzibun iku dusta. Yang kedua adalah barang siapa yang mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara faktanya dalam setiap harinya dia membenci orang-orang fakir dan membenci orang-orang miskin, bahkan menghina dan merendahkan mereka, maka pengakuan tersebut adalah pengakuan yang penuh dengan kebohongan. Sebab apa? Li'annahum kronostuhuni al-fuqara wal masakin iku ahbabu sallallahu alaihi wasallam, piro-piro kekasih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Lalu yang ketiga, waman idda'a hubbal jannati. Waman lan utawi sapane wong iku idda'a ngaku-ngaku sapa man hubbal jannati ing demen swarga. Walam yatasaddaq lan hali ora sedekah ya man bima kelawan barang tayassaro kang gampang apa malahu maring man. Fada'wahu mongko utawi ngaku-ngakune man kadzibun iku goroh. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang mengaku cinta pada surga Allah Subhanahu wa taala tapi dia memiliki watak yang kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau mentasarufkan atau membelanjakan hartanya untuk jihad kepada Allah, maka pengakuan tersebut juga pengakuan yang penuh dengan kebohongan.
Lalu yang keempat, yang terakhir adalah waman idda'a khaufan nari. Waman lan utawi sapane wong iku idda'a ngaku-ngaku sapa man khaufan nari ing demen khaufan nari ing wedi marang neraka. Walam yantahilan hali ora marini sapa man anid dzunubi saking lakoni pira-pira dosa, fata'wahu mongko ngaku-ngakune man iku kadibun goroh. Demikian juga orang yang merasa takut akan siksa api neraka tapi dia tidak pernah mau berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka pengakuannya itu bohong. Pengakuannya itu adalah dusta. Nah, ini adalah 4 perkara yang menjadi bagian dari 4 perkara yang diakui oleh seseorang tapi tidak diimbangi atau tidak dibarengi dengan 4 perkara yang lain. Maka pengakuannya itu adalah tentu pengakuan yang bohong. Nah, pada poin yang keempat tadi itu, barang siapa yang takut pada siksa api neraka tapi dia tidak pernah mau berhenti atau menyesali kemudian taubat akan perilaku-perilaku dosa yang telah dilakukan, maka pengakuannya adalah bohong. Nah, ini adalah nafsu. Ini yang disebut dengan nafsul lawamah. Nah, jadi nafsul lawamah itu ketika kita sampai pada level menyesal, tapi hanya menyesal ketika kita sadar bahwa apa yang telah kita lakukan itu berdosa. Jadi menyesali perbuatan dosa itu adalah sebuah awal pertaubatan. Akan tetapi kita tidak pernah memiliki keinginan untuk bangkit dan mengakhiri segala bentuk perilaku kita yang berdosa. Nah, nafsu ini yang disebut dengan nafsul lawamah. Nah, kalau yang pertama kategori nafsu itu adalah nafsul ammarah. Ya, nafsu ammarah. Nafsu yang cenderung mengajak kita kepada perbuatan dosa. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa perbuatan yang kita lakukan itu dosa, kita menyesal, namun kita tidak pernah bangkit, ya, tidak pernah bangkit untuk mengakhiri perilaku dosa kita, maka nafsu itu yang disebut dengan nafsul lawamah. Nah, tentu kita membutuhkan sebuah ilham atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju pada level berikutnya yang disebut dengan level nafsul mutmainnah. Ketenangan nafsu, ketentraman nafsu. Nah, ini kita membutuhkan rahmat. Kita butuh namanya pendidikan jiwa, kita butuh namanya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, sehingga kita bisa mencapai pada level nafsul mutmainnah.